lalat amin rusak, jembatan amin dieon. Tolong Muan Jokowi may lakonor amin embaon desa Pruda. Loni lalat amin desa ya. Agak pantian lang iko, lalat na ang rusak, lalat amin rusak, jembatan neon. Ini sekarang harganya berapa sih 1 kilo kopra ini? Untuk beli di sini ini 5.000 per liter. Murah banget, Mak. Harapannya semoga dengan pemerintah bisa memperhatikan lagi anak saya ini, karena dengan beratnya seperti ini mungkin dari pemerintah bisa adakan bantuan atau apa begitu. Panorama laut yang dikelilingi perbukitan ini menjadi suguhan pemandangan yang saya nikmati sepanjang perjalanan. Membutuhkan waktu tempuh 2 hingga 3 jam dari Maumere untuk sampai ke Desa Pruda. Sebetulnya bisa lebih singkat jika menggunakan kapal cepat. Perahu yang saya tumpangi ini merupakan perahu nelayan dengan kapasitas mesin seadanya. Tak hanya itu, kondisi Laut Selatan yang memiliki gelombang tinggi juga menjadi salah satu tantangan berat bagi kami. Inilah perjalanan yang kami tempuh menuju Desa Pruda via jalur laut. Kondisinya memang seperti ini, apa adanya. Perahu yang saya tumpangi ini merupakan perahu nelayan yang tidak ada atap, jadi kalau hujan pasti kehujanan, panas kepanasan. Saat hendak menepi, kondisi ombak membuat perahu kami tak bisa bersandar. Kami pun harus memutar arah dan mencari titik lain agar bisa menepi di tempat yang lebih aman. Makasih ya, Pak ya. Sejak lama, masyarakat percaya Indonesia merupakan negara yang kaya. Namun faktanya, masih ada jutaan orang yang hidup tidak sejahtera. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sangat mencengangkan. Pada pertengahan 2022 mencatat, Indonesia bagian timur menjadi sebaran daerah tertinggal dengan angka yang tinggi melebihi 80%. Kondisi ini terjadi karena kesenjangan pembangunan ekonomi. Maumere menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Sika, NTT. Namun tak dapat menjangkau seluruh wilayah yang masuk dalam cakupannya. Hal inilah yang dirasakan oleh warga Desa Pruda di ujung selatan Kabupaten Sika. Desa dengan penduduk lebih dari 500 kakak ini menjadi perbatasan antara Sika dengan Kabupaten Flores Timur. Jarak menuju Maumere bisa mencapai 68 km. Sementara hanya berjarak 3 km saja dari Larantuka, Flores Timur. Hal ini pula yang membuat saya memilih jalur laut untuk tiba di Desa Pruda. Bapak, Ya, ini apa, Kak, Pak? kopra. Kopra. Iya. Oh, ini yang namanya kopra. Ya, Oh, ini mau dibawa kemana, Pak? ini di mau timbang di Maumere. Dibawa ke Maumere? Iya. Naik sampan ini? Ya, sampan ini. Oke. Hati-hati ya, Pak. Ya. Makasih. Kali ini tim Indonesiaku akan melusuri desa di ujung bumi Sika, Nusa Tenggara Timur, Desa Pruda. Jika ditempuh melalui jalur darat, desa ini berjarak 68 km dari Maumere. Sementara jika menempuh jalur laut akan memakan ongkos yang lebih mahal dan kondisi ombak tidak menentu. Salah satu hasil alam yang menjadi penghasilan utama warga di Desa Pruda adalah kelapa yang diolah menjadi kopra dan masih banyak hasil bumi lainnya yang memerlukan usaha susah payah dengan penghasilan tidak sepadan. Ikuti saya mengikuti langsung perjuangan warga Desa Pruda di ujung bumi Sika. Selamat datang di Indonesiaku.
Desa Pruda dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopra di Kabupaten Sika. Sebagian besar penduduk Desa Pruda menggantungkan hidupnya dengan menanam kelapa untuk diolah menjadi kopra. Namun ada juga yang memanfaatkan kelapa sebagai olahan lain, mulai dari minyak kelapa hingga makanan. Kelapa tumbuh di daerah tropis seperti di sini. Hamparan pohon kelapa ini rata-rata memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Kalau ke kebun biasa tidak pakai sepatu. Meski ketinggiannya tidak main-main, pohon kelapa ini biasa dipanjat oleh Fadil saat membantu saudara-saudaranya mengambil kelapa di kebun. Tak perlu waktu lama, dalam hitungan menit dirinya berhasil memanjat dan memotong kelapa yang berada di atas. Ia sudah terbiasa meskipun harus memanjat tanpa alat keselamatan. Ini kelapanya sudah terkumpul, mau dibawa ke rumah, nantinya diolah untuk menjadi minyak dan juga buat kopra. Yang diambil ini kelapa tua yang warnanya coklat seperti ini. Yuk. Kelapa yang bisa diolah menjadi minyak, kopra, dan santan hanyalah kelapa yang sudah tua berwarna kecoklatan. Kelapa tua bertekstur keras dan kulitnya lebih tebal. Teknik pengupasannya pun dilakukan dengan menancapkan buah kelapa di atas parang agar kulit mudah terkelupas. Harus telaten bagi yang tidak biasa mengupas kelapa dengan cara ini, karena bagian tajam parang berdiri mengarah ke orang yang hendak mengupas kulit kelapa. Ternyata ini ada teknik khusus ya kalau buat saya yang baru merasakan mengupas kelapa dengan cara seperti ini tuh sulit banget. Jadi ya juga harus hati-hati. Ini sudah benar, Mah? Tapi mama di sini hebat-hebat sekali. Iya. Kelapa tua berpotensi tumbuh tunas untuk menjadi daging buah yang baru, tetapi tidak semua kelapa yang sudah diambil punya tunas di dalamnya. Kondisi buah kelapa yang terdapat tunas bisa dikatakan sebagai buah kelapa yang bagus untuk diolah. Saya bareng sama. Ibu-ibu di Desa Pruda biasa mengolah kelapa menjadi minyak kelapa murni untuk dijual. Tidak dipasarkan keluar dari desa, melainkan hanya dijual kepada penduduk setempat. Harga yang ditaksir juga amat rendah, berkisar Rp10.000 saja per 600 ml. Itu pun memerlukan waktu hampir 1 pekan untuk menghasilkan banyak botol berisi minyak kelapa yang dikemas. Karena prosesnya yang panjang, hari ini hasil panen tak mencukupi untuk berjualan. Tentu penghasilan ini amat rendah bagi Maria dan saudara-saudaranya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap perhatian lebih dari pihak berwenang agar bisa membantu dalam mengembangkan usaha rumahan seperti yang mereka lakukan. Ini biasanya kalau sudah diolah itu lalu apa? Dijual atau Dijual untuk minyak goreng. Tapi ini minyak kelapa murni ya? Minyak kelapa murni yang ini. Kalau dijual itu harganya berapa, Mama? Harganya 10 satu botol. 10.000. Iya, satu botol 10, 15 satu botol. Mama Maria biasanya kalau sehari itu laku berapa tuh? Tiap hari laku 1 botol, 2 botol. Mencukupi nggak buat kehidupan Mama Maria sehari-hari? Tidak bisa memang. Lalu kenapa nggak tadi mah coba untuk mungkin ke mana? Ke kota jual ini gitu. Seperti inilah kan punya jalan. Ada nih lalan jembatan.
lalat amin rusak, jembatan amin dieon. Nah, jadi kita TAE kota transpora unia huang eon, mencukupi deon huangnya. Odi lalan keadaan lalan jembatan, ibu. Tolong muan Jokowi may lakonor amin emba desa Pruda. Loni lalan amin ito iya. Agak pantai lang iko, lalan na lalan amin rusak jembatan neon. Wire digete od amin manupa. Usai dikupas, proses yang dilakukan selanjutnya adalah diparut untuk dijadikan santan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengubah santan menjadi minyak. Salah satunya melalui proses pemanasan. Minyak murni melalui proses pemanasan lebih mudah dibandingkan fermentasi. Prosesnya pun memakan waktu lebih cepat. Cukup dengan menyalakan api kecil dan membiarkan santan menguap, lalu terpisah dan hanya menyisakan minyak dan ampas. Ini tempatnya ini namanya tape ya Mbak? Belum ada hasil ini. Nah, ini proses akhir untuk jadi minyak. Di tempat penyaringannya ini kita jepit seperti ini, lalu minyaknya turun menetes ke baskom. Hari ini minyak murni tidak dikemas untuk dijual karena jumlahnya yang tidak cukup. Memasak dengan minyak kelapa akan menghasilkan masakan lebih rendah kalori sebab prosesnya melalui penyulingan di bagian daging kelapa. Selain diolah menjadi masakan, hari ini kami membuat makanan ringan onde-onde kelapa. Proses pembuatan hanya dengan memeras kelapa yang dicampurkan dengan ubi, lalu sudah bisa berubah tekstur menjadi adonan. Adonan onde-ondenya sudah jadi, bahannya tadi sederhana aja, hanya perlu gula, ubi, dan kelapa. Ini sekarang tinggal kita bulat-bulatkan aja. Adonan yang sudah jadi kemudian direbus. Lalu hasil olahan kami siap untuk disantap. Tampilannya memang bukan seperti onde-onde manis, tetapi karena bentuknya bulat, warga di sini menyebutnya onde-onde. Onde-ondenya memang bukan seperti onde-onde pada umumnya, rasanya lebih ke ketan kelapa, dan yang kita makan nih sekarang emang semuanya berbahan dasar kelapa. Sayangnya belum dapat dioptimalkan gitu, padahal snack-snack seperti ini bisa jadi UMKM dijual, tapi mau bagaimana lagi? Harga di sini terbentur karena aksesnya yang jauh, jadi bingung juga mau jual kemana. Yang kita dapatkan hari ini dari kebun hanya untuk kita konsumsi aja. Enak ya Bu ya? Ini tadi saya bikin loh, yang saya bulet-buletin. Sebagai daerah pesisir yang banyak ditanami pohon kelapa, kopra menjadi salah satu penghasilan utama warga desa Pruda. Daging buah kelapa yang disebut kopra adalah bahan dasar untuk membuat mentega, sabun, hingga produk kosmetik. Warga di sini tidak memproduksi hingga menjadi barang tersebut, melainkan hanya menjual kopra yang sudah siap diolah. Buah kelapa dikeringkan dengan dijemur terik sinar matahari atau diasapkan. Proses pengeringan butuh waktu hingga 3 hari. Sekarang kelapanya ini harus dipanggang dulu. Karena cuaca lagi kurang bagus, jadi dijemurnya tuh dengan cara dipanggang seperti ini. Dan nanti kurang lebih dalam waktu 3 hari baru kering dan baru bisa isinya ini dicongkel jadi kopra. Warga desa Pruda sudah puluhan tahun bergantung nasib pada hasil penjualan kopra. Namun kini harga pasaran sangat anjlok, bahkan hingga Rp5.000 saja per kilonya. Padahal komoditas unggulan seperti kopra seharusnya bisa bersaing karena memiliki banyak potensi di sejumlah sektor industri. Ini sekarang harganya berapa sih 1 kilo kopra ini? Kalau beli di sini ini 5.000, kalau di sana tuh 6,5. Murah banget, Mak. Itu mencukupi nggak buat kehidupan Mama Siti sehari-hari? Tidak bisa.
Nah, hasilnya kurang ini. Pak. Mbak Titi pengen minta apa? Jembatan dengan harga kopra. Minta dengan hasil kopra ini mesti naik. Kalau Pak Presiden nonton, mau pengen apa? Pingin aktivitas seperti lalan ini. Lalan orang hasil komoditi amnen halema. Dan kopra itu dan kakao dan leli. Sebagai daerah tropis yang subur, tanaman kelapa membawa berkah bagi warga. Satu jenis tanaman dapat menjadi beragam turunan kelapa yang diolah. Walau penghasilan yang didapat terkadang tidak sepadan. Hasil kopra yang didapat hari ini cukup untuk dijual ke kota Maumere. Saya bersama warga desa Pruda bergotong royong memikul hasil kopra ke sampan di pinggir pantai yang berjarak 5 km dari lokasi memanggang kopra. Nah, kita kasih ke situ Pak ya, taruh di situ. Lebih dari 10 karung sudah terkumpul, namun hasil yang didapat baru akan diketahui setelah ditimbang ke penampung di kota. Belum mengetahui hasil yang hendak diraup, warga di sini harus mengeluarkan ongkos terlebih dulu. Untuk bahan bakar sampan saja, warga terpaksa membayar Rp200.000 sekali jalan. Sungguh perjuangan luar biasa bagi mereka, warga pesisir perbatasan Sika, untuk bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang serba tak pasti. Warga di daerah pesisir seperti Pruda memanfaatkan kekayaan lautnya sebagai sumber penghasilan atau nelayan. Bukan melaut dengan perahu besar, melainkan hanya perahu sederhana yang kapasitasnya kecil. Yosep yang sudah puluhan tahun melaut selalu bersyukur atas hasil yang ia dapatkan, walau kerap kali diterpa ombak kencang. Pria parubaya itu hanya bermodalkan sampan kayu tak beratap dan alat pancing sederhana. Lokasi kami memancing hari ini ke laut perbatasan Kabupaten Sika dengan Kabupaten Flores Timur. Lokasi ini dirasa menjadi titik melimpah ikan karena memiliki kedalaman ratusan meter. Jenis tangkapan bisa beragam ketika cuaca baik, namun sayang kali ini kami hanya mendapatkan ikan yang berukuran kecil usai 2 jam menanti ikan memakan umpan di kail. Kita baru dapat 1 ikan setelah sekian lama terombang-ambing di tengah laut nih, ikannya juga ikan kecil, namanya ikan nira. Ikan nira. Para nelayan di desa Pruda terbiasa dengan kondisi ombak dan cuaca laut selatan yang ekstrim. Mereka tak memiliki pilihan lain selain tetap pergi melaut meski hasil yang didapat tidak menentu. Itu biasanya nanti Bapak ikannya di apa? Dijual? Dijual. Itu pemborongan tunggu di pantai ini. Oke, ada harganya berapa sekarang Pak ikannya? Dihitung per kilo atau gimana? Oh, hitung pakai ekor. Oh, per ekornya. Per 1 ekor berapa biasanya? Kalau 10 ekor itu 20.000. 20.000. Bapak pernah nggak mendapat bantuan dari pemerintah nelayan di sini? Pernah Kak? Tidak pernah. Tidak pernah. Sama sekali. Hari ini Yosep dan nelayan lain hanya mendapatkan Rp50.000 usai menghabiskan setengah hari di tengah derasnya arus laut. Pembeli biasanya datang dari luar Pruda demi mendapatkan ikan dengan harga murah dari para nelayan. Sungguh ironi. Dari 6 desa di Kecamatan Waiplama, Kabupaten Sika, NTT, Pruda menjadi desa dengan angka anak stunting tertinggi. Jumlah tersebut berdasar dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sika yang mencatat 23 anak stunting berdomisili di desa Pruda. Beragam upaya telah dilakukan pihak pemerintah desa, salah satunya dengan alokasi dana untuk program PMT atau pemberian makanan tambahan yang sudah berlangsung pada Juni hingga Desember 2022 silam. Upaya tersebut tidak semata-mata mengubah kondisi anak stunting di desa ini.
Banyak orang tua yang cukup bekerja sama dengan periksa rutin ke puskesmas pembantu Desa Pruda. Namun ada pula yang memilih berdiam diri di rumah. Padahal pengecekan tinggi dan berat badan rutin anak wajib dilakukan untuk mengetahui tumbuh kembang anak agar lolos dari kategori stunting. Sula sebagai bidan Desa Pruda yang merupakan penduduk asli sudah mengabdi selama 5 tahun. Sementara rekannya Helsi menjadi mantri Desa Pruda 7 tahun lamanya. Mereka biasa pergi menjemput bola ke rumah warga jika tidak hadir di pustu saat pemeriksaan rutin terhadap anak stunting. Hari ini kami mengunjungi rumah Akila. Bayi berusia hampir 2 tahun ini hanya memiliki berat badan 7,4 kg saja. Memprihatinkan ketika melihat paras polos Kila yang sudah dinyatakan stunting sejak lahir. Faktor penyebab stunting ternyata berpengaruh sejak kehamilan ibu dalam kondisi KEK atau kekurangan energi kronis. Selin sebagai ibu Akila melahirkan saat usianya masih 21 tahun secara prematur. Dirinya mengetahui kondisi anak pertamanya sudah dinyatakan stunting. Tetapi kini ia tak bisa berbuat apa-apa dan mengaku berada dalam kondisi serba sulit. Nah, kalau untuk kesehari-hari Bu, untuk bayi seperti ini ya maksudnya masih di bawah 2 tahun juga, itu ada kesulitan nggak sih untuk misalkan memenuhi kebutuhannya seperti susu atau apa gitu? Ya, kalau untuk pemenuhan kebutuhan susah di susu, makanan begitu. Kenapa itu Bu? Susah makannya. Susah makannya. Iya. Harga susu mungkin di sini Mahal. Mungkin jauh dari kota jadi mahal. Harapannya semoga dengan pemerintah bisa memperhatikan lagi anak saya ini, karena dengan beratnya seperti ini mungkin dari pemerintah bisa adakan bantuan atau apa begitu. Ya. Sudah selesai. Yeay. Masalah kurang gizi seperti Akila kerap ditemui di daerah lain di NTT. Desa Pruda menjadi penggalan kisah dari jumlah keseluruhan penderita stunting di NTT. Dinas Kesehatan Provinsi mencatat hingga Agustus 2022, lebih dari 77.000 orang masuk dalam kategori stunting. 19.000 diantaranya berusia di bawah 2 tahun. Penanganan harus dilakukan bersama-sama agar dapat menuntaskan permasalahan stunting ini. Ibu memang sudah rutin melakukan pemeriksaan ke rumah-rumah kayak gini atau gimana? Iya, sering. Kalau ada anak stunting yang kayak kita pesan untuk datang kunjung tapi mereka tidak datang kunjung, ya kita harus kunjungi rumah mereka dan lakukan pengukuran tinggi badan dengan berat badan, pengukuran lila. Oke, memangnya apa ya kategori stunting itu bagaimana Bu? Itu dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan anak di setiap bulan. Nanti itu kita mengukurnya itu tinggi badan harus sesuai dengan umurnya, apakah sesuai atau tidak. Faktor dari stunting ini penyebab masalah yang pertama itu berawal dari masa remaja. Masa remaja seorang ibu mungkin saat ibu waktu remaja mungkin kurang meminum vitamin seperti tablet tambah darah. Seterusnya sampai di usia kehamilan sampai mereka hamil, pasti ibunya itu kita mengukur yang lilanya itu tidak sesuai dengan standar. Kalau ibu tadi bilang ibu ini melahirkan itu di usia prematur ya? Iya. Dan sangat muda. Sangat muda. Itu pengaruh kah? Pengaruh. Itu juga pengaruh untuk persalinan nanti terjadi kelahiran anak itu bisa prematur, itu bisa juga proses pertumbuhan dan perkembangan itu terhambat. Desa Pruda menjadi daerah tropis subur dan sangat cocok ditanam tumbuh-tumbuhan yang bijinya kerap dimanfaatkan seperti kemiri. Masa panen yang berlangsung 2 kali dalam setahun membuat hamparan 2 hektar pohon kemiri di sini menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Namun sayang, ibu-ibu yang biasa mengambil kemiri hanyalah buruh yang diupah dengan pendapatan Rp30.000 per harinya. Mama Leda, di sini kebun kemirinya tuh berapa luas sih? Yang sekitar sini 2 hektar lebih. 2 hektar lebih ya, luas ya. Luas.
Nah ini kalau sekali panen, biasanya bisa dapat hasilnya berapa tuh? Biasanya di sini pakai karung, kita tidak hitung. Biasanya hitung apa kilonya itu mesti kita timbang dulu, baru kita tahu apa jumlah kilonya itu. Tahu kilonya. Kalau kami biasanya hitung pakai karung, ada yang 50-an karung, kalau tidak ada yang 10 begitu. Itu sekali panen? Panen, iya sekali panen. Waktu panennya kapan aja tuh Mama? Ya di bulan 9 panen pertama, tidak di bulan berikutnya di bulan 2. Nah, bulan pertama di bulan 2, keduanya bulan 9. Oh oke. Ini termasuk lagi mau panen berarti Iya, ya? ya, ini bulan panen sudah. Oke. Nah kalau 1 kilonya sekarang harga kemiri itu berapa? Untuk sekarang standarnya 27. 27.000. 1 karung atau 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Iya, tapi tidak paten harganya. Harganya tergantung dari musim. Dengan buahnya, kalau memang buahnya lebat, mereka kasih turun harga. Kalau seandainya lebat, ya lebat mereka kasih turun harga. Kalau lagi jarang malah harganya agak iya, naik. iya. Selama ini dari hasil panen kemiri itu mencukupi nggak sih buat kehidupan ibu-ibu nih sehari-hari? Ibu minta maaf, tidak bisa memenuhi kebutuhan karena tergantung musim tadi. Satu tergantung musim, yang kedua kita kan disewa, jadi sesuai dengan mereka beri. Contoh upah tiap hari kan dengan kami kerja tuh cari kami itu 30.000. Ya, 30.000. Jadi ibu dapat hasil dari upah dan per kilonya yang didapat tadi atau gimana? Kami dapat hanya di upahnya saja. Upah saja. Iya, kemiri milik orang. Pohon kemiri dinilai multiguna sebab menghasilkan buah yang bijinya memiliki banyak manfaat. Selain untuk bumbu dapur, kemiri juga dapat mengatasi banyak masalah kesehatan. Usai mengambil kemiri di kebun, ibu-ibu kembali ke halaman rumah untuk menjemur dan mengupas kulit kemiri. Hasil yang didapat hari ini cukup untuk dijual ke penampung setempat. Proses akhir dari kemiri sebelum dimasukkan ke karung untuk dijual yaitu dikupas. Kalau orang sini bilangnya dititi. Nah, dengan cara digeprek ke batu seperti ini. Sayangnya sekarang harga kemiri di pasaran lagi turun karena jumlah panennya yang banyak. Jadi harganya sekarang hanya sekitar Rp10.000 aja per kilonya. Bapak. Hari ini kami mendapat 7 kilo kemiri yang hasilnya akan di-store sebesar Rp70.000. Upaya Leda dan kawan-kawannya sebagai buruh upah patut ditiru semangatnya, meski hidup di tengah kondisi serba pas-pasan. Hasil komoditi yang ada sekarang ini, yang menjadi kendala itu adalah harganya. Harga itu yang pertama, pedagang yang datang beli di Pruda ini dengan harga yang murah. Kalau yang faktor yang menjadi kendala di sini adalah jangkauan. Ya, karena desa Pruda ini letaknya jauh dari ibu kota Kabupaten Sika, yaitu 68 kilo. Sehingga warga tidak bisa jual ke kota. Karena yang pertama jarak, yang kedua infrastrukturnya tidak mengizinkan mereka, yaitu juga jembatan, jalan dan jembatan. Apalagi Pruda ini ada di wilayah pesisir pantai dan juga dekat dengan ini daerah perbatasan Flores Timur, Kabupaten Flores Timur. Kondisi penuh ironi yang dihadapi tak membuat surut semangat warga desa Pruda. Mereka tetap gigih meski harus berjuang sendiri untuk memperoleh kehidupan yang mencukupi.